Kita banyak menggunakan tenaga kerja asing, sementara tenaga kerja kita sendiri hanya menonton dari jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jumpa kembali dengan Mujiono ID. Kali ini saya berada di kantor LSP TPTU dan kebetulan saat ini saya akan bersama Ketua LSP TPTU atau Direktur LSP TPTU Bapak Insinyur Zaki Abdul Wahid. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai seputar sertifikasi. Jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui mengenai sertifikasi, jangan sampai ketinggalan. Ikuti video saya sampai selesai ya. Yuk. Selamat siang Pak Zaki. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak Zaki, kalau tidak salah kemarin dalam satu rapat LSP, kebetulan saya juga ikut dalam kegiatan di sana, ditunjuk sebagai Ketua LSP Pak. Sebelumnya boleh dong kenalan dulu Pak Zaki. Silakan Pak. Nama saya Zaki Abdul Wahid. Asli saya dari Bandung. Oh gitu ya. Sekarang saya diangkat menjadi Ketua LSP TPTU yang baru. Oh, Bandung Pak ya. Oke. Jadi beliau ini salah satu founder Apitu Indonesia. Jadi beliau juga termasuk salah satu founder Apitu Indonesia teman-teman. Pak Insinyur Zaki Abdul Wahid kebetulan sekarang juga membidangi atau mengetuai sebuah lembaga yang kita banggakan ini, lembaga sertifikasi profesi teknik pendingin tata udara. Nah, sebagai ketua yang baru Pak Zaki, kira-kira apa yang Bapak canangkan dalam jangka dekat ini Pak? Saya pikir begini, untuk mensertifikasi minimalnya anggota Apitu Indonesia akan kita buatkan program-program dari mulai level 1 sebagai helper, level 2 teknisi AC split, level 3 teknisi dan perancangan AC split, level 4 untuk VRV cool storage, level 5 untuk perancang, engineer dan perawatan di VRV untuk AC-nya dan refrigerasinya ABF, cool storage dan chiller. Oh gitu ya. Nah ini jadi gini Pak Zaki, sekarang ini masih banyak yang simpang siur, terutama ketika kita melihat sebuah postingan-postingan di media sosial ataupun dengan teman-teman teknisi yang di lapangan ya, sering kita mendapati bahwa mereka bertanya sebenarnya fungsi sertifikat itu apa gitu loh. Selama ini kan jadi belum ada sosialisasi menyeluruh mengenai sertifikasi ini Pak Haji. Jadi sertifikasi ini adalah suatu hal untuk bisa mendapatkan sertifikat. Fungsinya dari sertifikat ini adalah sebagai pengakuan dari berbagai macam pihak, terutama dari pihak kenegaraan di sini, bahwa sertifikat itu adalah suatu simbol bahwa kita itu memang benar-benar sudah ada di bidang atau di keahliannya masing-masing. Jadi sertifikat itu berfungsi sebagai tanda bukti bahwa si pemegang sertifikat itu adalah sudah ahli atau boleh dikatakan sudah kompeten di bidangnya. Oh gitu ya. Jadi sebagai bentuk pengakuan ya Pak? Pengakuan. Jadi selama ini kalau dikatakan, oh saya ahli dalam bidang ini, tetapi ketika tidak ada sertifikatnya itu belum dikatakan ahli. Oh itu jadi teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin dikatakan sebagai ahli, berarti saat ini harus mulai prepare untuk mensertifikasi dirinya. Nah tentunya kalau untuk teknik pendingin tata udara di LSP TPTU LSP TPTU ini salah satu jembatan teman-teman untuk bisa mendaftarkan diri sebagai seorang yang kompeten di bidang teknik pendingin tata udara. Nah untuk selanjutnya Pak Zaki, sebenarnya jangkauannya ini siapa saja sih? Kan kalau kita dengar LSP TPTU ini dibentuk oleh Asosiasi Praktisi Pendingin Tata Udara Indonesia Apitu Indonesia. Apakah hanya untuk sekitaran atau seputaran Apitu Indonesia ataupun secara menyeluruh tentunya pada teknisi-teknisi lain di luar Apitu Indonesia?
LSPTPTU tidak hanya diperuntukkan untuk anggota APITU yang sudah legal, Pak ya. Akan tetapi LSPTPTU kita peruntukkan dan kita fungsikan untuk seluruh teknisi yang menginginkan atau ingin mendapatkan legalitas profesinya dengan cara mendapatkan sertifikat. Itu dari mulai level 1 sampai level 5 untuk sementara ini. Jadi sertifikasi itu bisa dilakukan untuk semua orang-orang pendingin yang ada di Indonesia, bahkan di Asia. Oh gitu. Untuk tata caranya sendiri Pak Zaki, apakah harus melalui pelatihan dulu atau seperti apa agar bisa mendapatkan sertifikat atau pengakuan sertifikat ini? Ya. Untuk bisa mendapatkan sertifikat ada beberapa cara yang harus dilalui. Pertama, orang yang sudah kompeten dengan pengalaman. Artinya dia butuh pengakuan bahwa dia itu sudah ahli di bidangnya, dan dia sudah mempunyai pengalaman di bidangnya sendiri untuk bisa disertifikasi. Yang kedua, orang yang baru, contohnya lulusan SMK, lulusan Politeknik, itu untuk bisa mendapatkan sertifikasi juga ada caranya tersendiri, yaitu dengan cara pelatihan dulu. Kita uji praktek, kita uji tertulis, kita uji semuanya dengan cara melakukan tes uji kompetensi di tempat uji kompetensi. Oh gitu, di TUK ya. Tapi yang sudah berpengalaman, kita lihat portofolionya, kita bisa mengakses di portofolionya. Oh gitu. Jadi ada berbagai cara Pak ya untuk mendapatkan sertifikat ini. Jadi nanti bagi teman-teman yang pengen mengetahui secara detail, silahkan browsing LSPTPTU di internet ya, atau googling LSPTPTU di internet. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai LSPTPTU, termasuk mungkin SKKNI ya, SKKNI. Oke Pak Zaki, barangkali ada yang mau disampaikan buat teman-teman teknisi pendingin tata udara Indonesia untuk masalah sertifikasi ini. Untuk kawan-kawan yang ada di Teknik Pendingin dan Tata Udara Indonesia, saya berharap mempersiapkan diri untuk bisa melaksanakan uji kompetensi, karena sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP berlogo Balon Garuda itu memang sangat dibutuhkan, karena kedepannya setiap teknisi itu harus memegang lisensi itu. Oh gitu ya. Tidak, bahkan pengalaman atau keahlian di bidang teknik pendinginan tata udara itu bisa diragukan. Oh gitu. Satu lagi Pak Zaki, apakah memerlukan satu grade pendidikan untuk mendapatkan sertifikasi ini? Awalnya harusnya begitu, tapi saya pikir di Indonesia ini beberapa kali survei kita melakukan penelitian bahwa para teknisi AC di lapangan, terutama di split, itu kebanyakan orang-orang yang tidak berpendidikan di teknik pendingin. Jadi sebaiknya melakukan pelatihan dulu, karena memang semuanya harus tersertifikasi. Kalau tidak tersertifikasi, biasanya diragukan dan nanti dipertanyakan kemampuannya itu legal atau tidak. Oh. Selama ini apakah LSPTPTU sudah mengetahui kira-kira berapa ribu teknisi yang ada di Indonesia, dan kemudian sudah berapa persen yang sudah kira-kira tersertifikasi Pak? Follower di APITU itu saya perhitungkan sudah mencapai 98.000 teknisi ya. 98.000 teknisi, tapi yang sudah tersertifikasi itu belum mencapai 5% ya. Oh gitu. Belum mencapai 5%-nya, karena memang kebanyakan dari mereka itu dalam tanda kutip itu otodidak. Oh gitu. Artinya
mengikuti teman-temannya yang sudah berpengalaman di bidang teknik pendingin. Turun temurun ini, atau gimana? Iya. Oke. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan mengenai apakah saya bisa disertifikasi atau tidak, itu sebenarnya tadi udah ada jawabannya. Yang penting teman-teman mampu melakukan kegiatan secara baik, secara standar operasional prosedur dan sebagainya, tentunya akan bisa diasesi ya Pak ya, di asesmen seperti itu. Kemudian Pak Zaki, untuk jangka panjangnya program di LSPTPTU kira-kira bisa disampaikan apa seperti apa? Program kedepannya untuk LSPTPTU kita akan terus merangkul dan menjamah para teknisi AC di level 1, 2, 3 dan selanjutnya kita akan terus mengencangkan di level yang lebih tinggi lagi, yaitu di AC-nya di VRV dan AC sentral, di refrigerasinya di chiller dan freezer juga air blast freezer. Kita akan terus menjaring siapa yang mau disertifikasi, karena persaingan global sudah semakin dekat mulai. Jadi jangan sampai kita kalah sama teknisi dari luar Indonesia, padahal kemampuannya teknisi Indonesia pun sangat tinggi. Jadi kita bisa dikalahkan oleh mereka yang mereka sudah bersertifikasi. Kalau saya mengambil kesimpulan, berarti memang mempersiapkan sertifikasi ini adalah lebih kepada memproteksi diri kita dari tenaga-tenaga asing yang nanti bakalan masuk ke Indonesia ya. Padahal sementara memang tenaga kita ini juga sebenarnya ahli-ahli dalam bidang itu. Hanya karena memang tidak ada pengakuan dari pemerintah mengenai itu tadi, keluarnya sertifikat kepada teknisi itu tadi, makanya mungkin tidak akan dipakai, kan kurang lebih begitu ya Pak Zaki? Nah itu dari teman-teman, jadi bukan masalah apakah kita akan mendapat pekerjaan atau tidak, tetapi saat ini memang belum terasa, fungsinya itu belum terlalu terasa, tetapi nanti suatu ketika pasti akan ada manfaatnya buat kegiatan kita sehari-hari. Di bidang lain selain teknik pendinginan udara sudah ada, kita sudah terjamah oleh orang luar, terutama di bidang pariwisata dan building ya. Building kita sudah banyak menggunakan tenaga kerja asing, sementara tenaga kerja kita sendiri hanya menonton dari jauh. Wah itu, jangan sampai terjadi seperti itu ini. Jadi luar biasa teman-teman. Jadi buat teman-teman mulai dipikirkan mulai saat ini, bagaimana agar kita juga ikut mengikuti program ini sehingga kita merasa aman, nyaman bekerja di negeri kita sendiri. Terima kasih Pak Zaki atas keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, dan tentunya sampai ketemu lagi di acara saya berikutnya, dan selamat siang. Demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Insinyur Zaki Abdul Wahid, Ketua LSPTPTU. Pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan bagi teman-teman yang suka akan video saya, mohon untuk like, comment, share, dan subscribe untuk lebih semangat lagi kita membuat video-video yang lainnya, tentunya yang bermanfaat buat teman-teman. Teknik pendingin dan tata udara Indonesia. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.